Bulan suci Ramadan tinggal sepenggalah jalan. Uniknya seolah kian mengurai kisah cobaan penguji iman puasa bagi sederet selebriti. Jika Feby Rastanti diguncang duka karena meninggalnya sang ayah di bulan Ramadan, maka lain halnya dengan Prilly Latuconsina. Di bulan Ramadan ini, diam-diam Prilly jatuh tumbang sehingga harus dilarikan ke rumah sakit gara-gara menderita sakit tifus. Dan mengejutkan, ketika berusaha ditemui oleh tim was-was pada hari Minggu kemarin, rupanya Prilly lebih memilih beristirahat di rumah. Uniknya, berada di rumah dengan kondisi sakit, seluruh keluarga seolah berlomba-lomba untuk memanjakan Prilly, termasuk pula Raja, adik Prilly satu-satunya. Raja sengaja membuatkan Prilly yang harus menjalani bed rest alias istirahat total, teh hijau favorit Prilly. Halo pemirsa was-was, saya pengen bikinin teh buat kakak yang lagi sakit sama mau nyediain makanannya. Iya, mamanya lagi nggak ada, lagi pergi. Tadi habis nganterin kakak dari dokter, terus langsung pergi lagi sama papa, ada urusan katanya. Lewat usaha sang adik memanjakan Prilly itu pula lah terkuak kegemaran Prilly yang unik sekaligus mengejutkan. Pasalnya meski telah berusia 18 tahun, rupanya Prilly justru senang memakan biskuit bayi sehingga Raja sang adik khusus menyajikan teh buatannya bersama dengan biskuit bayi kegemaran Prilly berikut ini. Iya, biskuit rasa pisang gitu, yang suka diseduh buat bayi gitu, yang jadi kayak sereal bayi. Iya, emang kakak makanannya kayak gini. Iya. Ya langsung anterin aja ya ke kamar kakaknya. Ini sih kak. Apaan? Teh hijau. Adik berbakti. Iya, lagi dibikinin teh tadi. Sama wafer bayi. Adik berbakti. Makasih. Hai pemirsa. Sakit tipes. Awalnya nggak tahu ya kan. Awalnya biasalah gimana sih keluhannya, kayak pusing, terus muntah-muntah, lemes, terus badan panas. Dikirain kan cuma masuk angin atau kecapean doang, tapi ternyata pas diperiksa ternyata tipes. Divonis menderita penyakit tifus dan harus menjalani istirahat total. Keberadaan Prilly di rumah pun menyisakan tanda tanya. Pasalnya, konon Prilly diwajibkan untuk menjalani bed rest dengan dirawat di rumah sakit. Tapi mengapa Prilly justru nekat dirawat di rumah? Bahkan kabarnya Prilly sempat keluar dari rumah sakit khusus untuk syuting. Meski menjalani proses syuting sambil duduk karena dilarang berdiri dan menguras tenaga. Apa yang sebenarnya dicari Prilly dengan syuting dalam kondisi sakit? Disarankan sebenarnya harusnya dirawat untuk istirahat total, tapi karena aku orangnya bandel, aku nggak suka rumah sakit, nggak boleh gerak sama dokter. Ini aja aku bandel nih, tadi turun-turun gitu, sebenarnya nggak boleh gerak ya, soalnya kalau misalnya gerak dikit, boleh gerak tapi harus yang benar-benar nggak boleh banyak gerak, harus di kasur aja. Jalan boleh tapi nggak boleh yang terlalu cepet, terus nggak boleh angkat-angkat barang, soalnya kalau kita capek dikit, suhu badannya akan naik, dan kalau misalnya suhu badan naik, bakteri dan kuman yang ada di ususnya makin berkembang biak gitu. Kemarin pun dia datang syuting karena buat tayangan ya, utang shot hanya muka dia doang, terus itu dia adegan sambil duduk, udah nggak bisa berdiri. Saya pun salut dengan totalitas dia, sengaja datang dari rumah sakit cuma buat ambil adegan dia. Kita sih pengen jenguk ya, cuman iya, kita pengen, maksudnya ada jengukin, nemenin dia segala macam gitu kan, lihat kondisinya gimana gitu kan, ngasih support sama semangat juga. Cuman kondisinya emang berhubung kita syutingnya lagi seperti ini karena ngejar buat libur lebaran juga kan. Untungnya kini Prilly bersungguh-sungguh menjalani bed rest karena berusaha keras untuk bisa sembuh. Yang paling membuat Prilly sedih adalah gara-gara sakit. Kini Prilly merugi tak bisa menimba ibadah puasa Ramadan karena dilarang melakukan puasa selama dalam masa penyembuhan. Tidak hanya itu saja, Prilly pun terancam tak bisa merayakan momen Idul Fitri yang tinggal menghitung hari dengan ceria dan energik seperti biasanya.
karena Prilly harus bersungguh-sungguh menjalani bed rest untuk sembuh total. Sebelum sembuh nggak boleh puasa dulu, karena penyembuhan tipes ternyata lama banget ya. Aku nggak tahu, sehabis lebaran pun aku harus tetap minum obat. Jadi emang penyembuhannya lama karena bakterinya pas dicek darah memang lumayan tinggi. Dan 2 bulan aku nggak boleh olahraga, 2 bulan nggak boleh banyak gerak, nggak boleh angkat barang, nggak boleh lari, nggak boleh lompat-lompat. Jadi cuma jalan, tidur gitu. Itu selama 2 bulan penyembuhan agar totalnya. Buat pemirsa, doain semoga proses penyembuhan aku tidak jadi 2 bulan, amin. Soalnya kata dokter 2 bulan dan itu lama banget. Semoga bisa lebaran sehat walafiat, nggak ada sisa-sisa sakitnya, nggak ada sisa-sisa virus, bukan virus sih, bakteri dan segala macam. Semoga bisa lebaran dengan normal, bisa menghibur semuanya lagi gitu. Sesaat lagi, Was-Was masih akan hadir dengan cerita mengejutkan Aliando Syarif yang dikabarkan juga ikut jatuh sakit bersamaan dengan Prilly. Kompak sama-sama menjalankan diet, benarkah kesehatan Aliando dan Prilly kompak jatuh tumbang karena diet ketat? Tapi mengapa Prilly mengulik kecelakaan yang dialami Aliando sebelum sakit? Tonton terus Was-Was, kami akan kembali setelah yang satu ini. Nggak tahu ya kenapa bisa barengan, nggak ngerti juga.